Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama saya Amalia Tina dalam program Anugerah. Pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Tentunya juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa MTA TV, hari ini dalam program Anugerah spesial ya, kita akan menghadirkan bintang tamu yang kemarin mengikuti Lomba Peparnas Solo 2024, yaitu cabang olahraga atletik lari. Beliau meraih 3 medali emas di nomor lari 100 meter T3738 putri, lalu di nomor lari 200 meter putri, dan di nomor lari 400 meter putri. Kita langsung kenalan saja dengan narasumber kita. Di samping saya ada Mbak Maria Magdalena Vitasari atau akrab disapa dengan Mbak Vita ya? Iya, selamat sore Mbak Vita. Selamat sore. Iya, Mbak Vita, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Baik, alhamdulillah ya. Dan Mbak Vita hari ini ditemani dengan bundanya ataupun budenya ya, yang juga selaku wali dari Mbak Vita, ada Ibu Ari Pamujiningsih. Selamat sore Ibu Ari. Sore. Iya, Ibu Ari, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, ya alhamdulillah. Tentunya kita juga menunggu pelatih dari Mbak Vitasari ya, ada Bapak Winarno yang sedang dalam perjalanan untuk menuju ke studio MTA TV hari ini. Nah, jadi di program Anugerah kali ini kita akan mengambil tema atletik dan peparnas 2024, perjuangan di balik 3 medali emas. Seperti yang pemirsa lihat ya, saat ini ya sudah ada 3 medali emas nih yang sudah didapatkan oleh Mbak Vita. Ini satunya dipakai, yang 2 ada di meja ya. Ini semuanya adalah medali lomba lari yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, selain lomba lari, di Peparnas kemarin Mbak Vita juga mengikuti berbagai ajang lomba nih. Salah satunya ada di 3 medali emas di Pekan Paralimpiade Provinsi, lalu ada di Paralimpik Pelajar Nasional 2023 di Palembang, Sumatera Selatan, begitu ya Mbak Vita ya. Ini prestasinya sungguh luar biasa. Kita akan tanya-tanya gimana perjalanan Mbak Vita dalam meraih medali emas. Gitu, tentunya kita juga mengundang pemirsa untuk bergabung bersama kami, bisa melalui telepon di nomor 0271 679 3000, atau Anda juga dapat mengirim pertanyaan melalui WA dan SMS di nomor 0811 255 3000. Iya, saya ke Mbak Vita dulu nih. Mbak Vita sudah menyabet 3 medali sekaligus nih di Peparnas 2024. Bagaimana perasaannya Mbak Vita? Senang ya? Nggak nyangka. Nggak nyangka ya. Senang sekali. Ini persiapannya berapa bulan sebelum menuju Peparnas Mbak Vita? 6 bulan. Oh, 6 bulan ya. 6 bulan menuju Peparnas, berarti setiap hari latihan begitu? Iya, pagi sore. Pagi dan sore latihan ya. Kalau latihan di mana Mbak Vita? Di Stadion Dewedari jam kalau pagi jam 6 sampai jam 9. Kalau sore itu jam setengah 4 sampai jam maghrib. Oh iya, berarti 2 kali sehari latihannya ya. Berarti nggak ada libur itu seminggu Mbak Vita? Itu pagi sore Senin sampai Jumat. Sabtunya cuman pagi. Sama minggunya libur. Oke, berarti latihannya juga dengan Bapak Winarno ya, dengan Pak Win ya, tapi Pak Win belum datang, nanti kita tunggu. Iya, lalu sekarang Mbak Vita ini usianya berapa sih Mbak Vita? 15 tahun. Oh, 15 tahun. Masya Allah, 15 tahun sudah berprestasi ya. Ini Mbak Vita ini sekarang juga tentunya masih sekolah ya. Sekolah di mana Mbak Vita? Di SLB YPAC. SLB YPAC Surakarta ya. Kelas berapa Mbak Vita? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Sebentar lagi berarti mau kelas 1 SMA ya? Kalau sudah SMA mau lanjut ini nggak, lomba lari nggak, atau udah aja lomba larinya? Masih lanjut ya, semoga nanti bisa lanjut, semoga juga lancar begitu ya. Nah, saya pengen tahu nih, gimana sih dulu Mbak Vita memulai karir nih sebagai atlet lomba lari. Dulu awalnya kenal ada perlombaan lari, lalu ada Mbak Vita bisa mengikuti latihan dengan Pak Winarno. Ini bagaimana dulu ceritanya Mbak Vita? Dulu itu waktu SD kelas 1 itu kan ada dari kakak kelas dulu itu ikut lomba. Itu
katanya Pak Guru disuruh coba latihan dulu, siapa tahu kan bisa ikut lomba. Iya. Terus di latihan terus pas kelas 1 SMP baru awal lomba. Itu mulai latihan sama Pak Win. Berarti ketemunya sama Pak Win kelas 1 SMP ya, Mbak Iya. Vita ya. Kalau sebelumnya berarti latihannya sama siapa, Mbak Vita? Sama guru olahraga di sekolah. Oh, sama guru olahraga di sekolah dulunya. Oh iya, kita ke Ibu Ari ya, bundanya ini. Ini Ibu, bagaimana Ibu bisa melihat potensi yang ada di dalam diri Mbak Vita ini? Oh, ternyata Mbak Vita ini dia bisa ikut berbagai ajang lomba. Salah satunya adalah lomba lari di para atletik gitu. Gimana Ibu bisa melihat potensinya dulu? Ya, karena anaknya sukanya gerak terus, Mbak. Semua kegiatan yang gerak pasti ikut. Oh gitu. Ya, tahunya kan karena dia suka gerak. Kalau di pelajaran kurang. Tapi kalau untuk kegiatan yang gerak seperti nari, lari, itu dia senang. Suka ya. Berarti juga sudah terlihat sejak kelas 1 SD ya Ibu ya? Iya. sudah terlihat sejak kelas 1 SD nih Mbak Vita memang suka gerak gitu ya Mbak Vita ya, aktif anaknya ini ya Bu ya. Lalu setelah mengetahui nih potensi, oh ternyata Mbak Vita ini anaknya aktif nih, bisa ikut lomba-lomba non akademik yang bisa banyak gerak, mungkin atletik, lalu diikutkan lomba lari ini. Nah lalu dukungan dari Ibu, dari Bunda, dari keluarga juga, apa bentuk dukungannya untuk Mbak Vita waktu itu? Ya cuma ngasih semangat, Mbak. Kalau umpamanya kamu seneng, ya udah dilanjutin aja, cuman gitu. Kalau pengennya gitu ya udah lanjut. Lalu setelah ada dukungan seperti itu, apa yang dilakukan keluarga? Mungkin misalnya mencarikan pelatih atau misalnya mengikutkan ke ekstrakurikuler di sekolah atau bagaimana, Ibu Bunda? Enggak, Mbak. Soalnya kan awam ya, tentang seperti itu kan awam. Dulu cuman yaudah nurut sama guru olahraganya yang di sekolah. Oke, nurut sama guru olahraga di sekolah gitu ya? Iya, jadi dilatih sama guru olahraganya yang di sekolah. Awal itu, soalnya juga keluarga nggak ada yang di olahraga, nggak ada. Baru ini. Berarti pertama ya ini ya, dan alhamdulillah juga prestasinya banyak sekali ya, Masya Allah. Ini banyak mengikuti berbagai lomba juga. Tadi ada beberapa yang sudah saya sebutkan gitu. Ini Mbak Vita, kenapa sih tertarik dengan lomba para atletik, khususnya lomba lari nih? Kenapa Mbak Vita tertarik? Awalnya itu gara-gara kakak kelasku ikut lomba itu kan menang kan. Nah itu aku kayak ngerasa tertarik gitu. Kayak nyoba aja. Pengen menang juga gitu ya, sama kayak kakak kelasmu gitu. Lalu siapa sih yang pertama kali mengenalkan ke Mbak Vita kalau oh ini Mbak Vita ada lomba para atletik, ada untuk teman-teman disabilitas nih, ada lomba lari gitu? Siapa yang mengenalkan pertama kali? Iya, pertama kakak kelas dulu. Akrab ya sama kakak kelas berarti ya? Iya. Sekarang masih akrab? Masih komunikasi Mbak Vita? Udah enggak komunikasi ya, tapi semoga baik-baik saja gitu ya, semoga kabarnya baik-baik saja walaupun dimanapun gitu ya. Semoga masih ingat Mbak Vita juga yang ternyata jadi inspirasinya Mbak Vita gitu ya. Ampun. Iya, lalu dalam prosesnya nih Ibu Ari, Bunda, dalam prosesnya untuk Mbak Vita ini meniti karir sebagai atlet lari ini, ada nggak sih tantangan-tantangannya yang dilalui oleh Mbak Vita ataupun juga keluarga? Tantangannya ya paling di Vitanya kemarin waktu latihannya terlalu keras, kan nggak pernah sekeras di mes ini. Cedera gitu. Cedera juga kita juga nggak ngerti mesti gimana, karena emang bener-bener nggak tahu, Mbak, bener-bener awam. Terus dikasih tahu sama pelatihnya yang di mes itu, semua dicoba terus
akhirnya sembuh cederanya. Yang paling berat itu. Lalu selain itu mungkin misalnya nih Mbak Vita mungkin ada sempat kayak males latihan ataupun mungkin kayak pengen istirahat walaupun ini lagi dalam rangka mengejar latihan untuk menghadapi event misalnya nih, terus Mbak Vitanya pengen istirahat dulu Bun gitu, pernah nggak Bun kayak gitu? Nggak pernah ya? Wah, berarti semangat terus nih Mbak Vita ya. Ini semangatnya luar biasa ya Mbak Vita ini berarti ya. Nah, lalu dulu Mbak Vita ini pertama kali ikut ajang lomba di event apa Mbak Vita, ingat nggak dulu? Pepar Peda. Peda. 2022. Oh, tahun 2022, berarti 2 tahun yang lalu ya. Itu tempatnya di mana Mbak Vita? Di UNS. Di UNS. Berapa orang pesertanya? Mbak Vita tahu nggak? Banyak. Banyak ya. Itu waktu itu Mbak Vita ada menyabet juara juga? Dapat juara juga nggak waktu itu? Iya. Iya, juara berapa? Juara 1 yang 100 meter sama yang juara 2 yang 200. Oh, wow, berarti juga menyabet 2 medali ya, tidak hanya 1 medali ini. Kalau kan ada lomba lari 100 meter, ada juga lomba lari 200 meter. Ini teknik atau strateginya beda atau sama yang dipakai ini Mbak Vita? Beda. Beda, bedanya apa? Kalau yang 100 meter itu katanya pelatih disuruh langsung dicepetin aja guys. Tapi kalau yang 200 itu dari 100 meter ke 100 selanjutnya itu dipelanin dulu. Kalau ada yang di 100 selanjutnya terakhir itu langsung dihabisin. Berarti memang berbeda ya caranya ya Mbak Vita ya. Kalau untuk 100 meter memang gas terus gitu ya, cepat dari awal. Kalau yang 200 meter nanti bisa 100 meter awalnya bisa lambat dulu, lalu 100 meter selanjutnya bisa ditambah kecepatannya gitu ya. Iya, waktu itu kan lomba pertama kali di Mbak Vita. Menang ya, juara 1 dan juara 2 nih dengan 2 kategori yang berbeda. Gimana perasaannya waktu itu, waktu pertama kali lomba gitu dapat medali? Pertama kali ya nggak nyangka aja bisa ikut lomba bisa menang. Terus waktu itu Bunda menemani juga nggak Bunda waktu pertama kali Mbak Vita ini ikut lomba gitu? Enggak Mbak, enggak. Karena nggak tahu kalau ternyata waktu lomba itu kita bisa datang lihat gitu. Oh nggak gitu, tahu. nggak tahu kalau bisa lihat ya. Iya. Lalu pulang-pulang Mbak Vita bawa medali gitu? Iya. Ya masih kontakan lewat WA, dapat nggak, terus dia udah ngabarin kalau dapat. Oh iya, gimana respon keluarga saat itu, ya, Bunda? Bangga ya, nggak nyangka pastinya ya, baru pertama kali ikut ajang lomba langsung menang juara 1 dan juara 2 lagi. Iya, tidak hanya 1 gitu ya. Lalu selain Mbak Vita ini berprestasi di bidang olahraga ya Bunda, tentunya di sekolah juga perlu diperhatikan ya Bunda bagaimana proses belajarnya Mbak Vita gitu. Kalau di sekolah bagaimana caranya menyeimbangkan nih Bunda? Bunda mengatur waktunya Mbak Vita antara belajar di sekolah untuk belajar akademik dan belajar non-akademik seperti persiapan lomba kayak gini. Diatur Mbak, namanya capek ya udah berhenti cuma gitu. Kalau kebanyakan kegiatan baru saya larang. Nanti kalau kecapean terus ya udah terus mulai ngatur sendiri. Kalau udah nanti kalau umpama nih kan semua kegiatan dia ikut Mbak. Yang nari, yang drum band, yang perkusi, yang semua ikut. Fokus yang mana? Ikut kegiatan ya 1 atau 2. Jangan semua ikut, nanti nek kecapean malah gagal semua. Terus ya udah dia ngatur sendiri. Akhirnya pilih apa Mbak Vita? Kamu di sekolah kegiatannya? Masih banyak. Masih banyak apa aja? Ikut olahraga, terus drum band, pramuka, OSIS, apalagi? sama itu apa? Tari. KWU. Oh, prakarya.
Iya. Nah, kewirausahaan ya, kewirausahaan. Ini kan banyak sekali nih kegiatannya Mbak Vita di sekolah sama persiapan untuk Peparnas kemarin. Mbak Vita libur sekolah nggak kemarin waktu persiapan Peparnas? Libur. Libur ya, berapa hari liburnya? Ya selama persiapan Peparnas itu kan di karantina. Itu nggak sekolah. Oh iya, berapa hari karantinanya Mbak Vita? 6 bulan. 6 bulan, wow. Berarti di mes begitu ya? Ada mes khusus atlet gitu ya? Iya. Di mana mesnya Mbak Vita? Tahu nggak daerahnya? Awalnya di Kusuma Syahid. Habis itu pertengahan mau tanding itu di Grand Coba. Habis itu mendekatin pas tanggal pendatangan atletnya itu pindah di Heritage. Oh ya, berarti selama 6 bulan itu nggak ketemu sama Bunda? Ketemu nggak sama Bunda waktu 6 bulan itu berarti? Yang pas awal Nggak ketemu ya? 6 bulan berarti Bun di mes ya, Mbak Vita? Oke, hari Sabtu Minggu nggak pulang, Bun? Awal-awal itu boleh pulang, tapi dianya baru seneng-senengnya duluan, gitu. Mbak, jadi nggak pulang. Gitu. Giliran udah dilarang pulang, pengen pulang ya, nggak Ya bisa. gitu ya, gimana Mbak Vita ini ya? Bundanya kangen padahal ya, nggak mau pulang, tapi dia asik sama teman-temannya gitu ya. Iya Mbak Vita dan juga Bunda, ini kita akan lanjutkan ya perbincangannya terkait prestasi-prestasi dari Mbak Vita, tapi kita perlu jeda sebentar. Ya, pemirsa MTA TV, dimanapun Anda berada, akan kami lanjutkan perbincangan kami setelah informasi-informasi berikut ini. Iya, pemirsa MTA TV, kembali lagi dalam program Anugerah. Masih dengan narasumber kita ada Mbak Vita, ada Bunda Ari, dan juga ada satu lagi narasumber, Bapak Winarno. Beliau adalah pelatih para atletik NPCI Jateng yang kebetulan juga melatih Mbak Vita Sari. Selamat sore Pak Winarno. Sore Mbak. Iya, Alhamdulillah bisa hadir di MTA TV ya Pak. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Winarno? Alhamdulillah. Baik, sehat. Alhamdulillah sehat dan baik ya. Nah ini langsung saja nih kita tanya-tanya ya, waktu dulu nih Pak Winarno ketemu Mbak Vita, bagaimana bisa tahu potensi yang ada di diri Mbak Vita nih Pak Winarno? Oh iya, sebelumnya terima kasih Mbak untuk kesempatannya. Jadi kalau di NPC Jawa Tengah itu ada program pemanduan bakat atau talent scouting. Jadi itu bekerja sama juga dengan sekolah. Jadi sebagai peserta nanti mengirimkan atletnya untuk mengikuti pemanduan bakat. Ya dari situ terpantaulah Vita Sari gitu. Punya ini bakat di lari gitu. Makanya dari itu kami kembangkan untuk ini larinya. Tentu kesuksesan atau keberhasilan Vita Sari sekarang itu banyak pihak yang ini ya, yang mendukung Vita Sari. Ada dari orang tua, keluarga, kemudian gurunya di sekolah, dan juga pelatih di NPC Kota Surakarta, asalnya Vita, kemudian juga pelatih dari NPC Jawa Tengah. Gitu. Berkat pendampingan dari banyak pihak itu tadi, Vita lebih terarah untuk ini ya, untuk menggapai cita-citanya untuk menjadi atlet yang berprestasi di cabang olahraga para atletik. Wah. Iya, lalu dulu waktu pertama kali latihan di Pelada nih Pak Bapak Winarno, ini bagaimana pola latihannya dulu yang dilalui oleh Mbak Vita, dan mungkin apakah ada perbedaan juga dari dulu di Pelada dan juga kemarin sebelum Peparnas, pola latihannya seperti apa? Iya, kalau untuk latihan di Pelada itu latihan dalam 1 minggu itu ada 11 sesi. Jadi Senin
sampai Jumat itu latihannya sesi pagi dan sore. Kemudian untuk hari Sabtu itu latihan sesi pagi saja. Gitu. Jadi ada 11 sesi dalam berlatih. Jadi Vitasari harus bisa bisa mengatur waktu juga, karena dia selain punya tanggung jawab sebagai atlet itu, dia juga punya tanggung jawab sebagai pelajar. Jadi juga meskipun saat pelada dia izin sekolahnya, tapi tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelajar. Seperti tetap mengerjakan PR dan sebagainya kayak gitu. Jadi ya seperti itu, Mbak. Iya, jadi tidak dilupakan ya untuk tugas utamanya sekolah, begitu ya Bapak Winarno. Walaupun ada latihan untuk mengikuti berbagai kompetisi, tapi juga untuk sekolahnya tidak boleh dilupakan ya Mbak Vita ya tentunya ya. Tadi juga sudah ngobrol Pak Winarno, Mbak Vita ini di sekolah ikut banyak kegiatan ya Bunda ya. Dia nggak mau disuruh berhenti gitu. Disuruh berhenti malah dia milih lagi kegiatan yang lain di sekolah ya. Masya Allah, ini semangatnya luar biasa gitu. Nah, untuk Peparnas nih Mbak Vita, Peparnas kemarin nih persiapannya apa selain latihan? Mbak Vita persiapan apa aja? Persiapan latihan. Selain latihan, persiapan apa aja? Mungkin persiapan mentalnya atau mungkin persiapan makannya gitu. Iya, mengatur pola makan, pola istirahat gitu, Vita. Kemudian membangun latihannya motivasi. Ada sih latihan mental tanding, sama kayak ada persiapannya kayak klasifikasi juga. Ya, berarti kalau setiap kompetisi memang ada banyak persiapan yang dilakukan untuk atlet ya Pak Winarno ya. Salah satunya ada tadi persiapan mental dan juga persiapan untuk gizinya begitu. Nah, ini persiapan ini dilakukan dalam jangka waktu berapa bulan mungkin sebelum kompetisi Pak Winarno? Kalau kemarin Vita itu persiapannya 6 bulan. 6 bulan. Iya, 6 bulan. Jadi persiapannya itu ada latihan teknik, terus latihan fisik, juga mengatur pola makan juga, kemudian istirahat, supaya ini kan recovery-nya bagus. Jadi besok ketika latihan itu siap lagi untuk menghadapi program latihan. Gitu. Nanti saat ajang lomba juga saat berlaga nih bisa fit gitu ya Mbak Vita ya. Nah, selama Pak Winarno melatih Mbak Vita nih, apa yang paling membuat Pak Winarno bangga dengan Mbak Vitasari? Kalau saya lihat Vita ini kan anaknya aktif, ya aktif. Jadi dia dalam melaksanakan latihan itu penuh dengan semangat. Ya, terus motivasinya juga tinggi. Jadi dalam menjalani latihan itu tidak gampang mengeluh, selalu semangat, dan itu semua dia membangun motivasi diri juga karena dukungan dari orang tua yang selalu menyemangati dia. Jadi terbangunlah motivasi dia. Selain itu juga pelatih yang selalu mendukung dia, menyemangati dia, sehingga terbentuklah motivasi dia dalam berlatih dan puncaknya di perlombaan atau pertandingan. Wow, ini semangatnya berarti ya yang buat Pak Winarno bangga nih sama Mbak Vita itu. Semangatnya nggak ada habis-habisnya gitu ya Pak Winarno ya. Semangatnya luar biasa. Iya, nah dalam Pak Winarno melatih Mbak Vita nih, adakah mungkin tantangan yang dilalui nih waktu latihan? Ini tantangannya apa aja kalau mungkin ada nih Pak Winarno? Yang jelas tantangannya kan dalam hal komunikasi juga kan. Mohon maaf untuk Vita itu kan dalam merespon materi latihan yang kita sampaikan itu memang nggak, ya responnya kurang gitu. Jadi harus kita menyampaikan itu berulang kali kayak gitu. Terus harus sering diingatkan. Terus selain secara teori diingatkan juga secara
geraknya atau prakteknya itu harus dicontohkan gerakan yang benar seperti ini gitu. Seperti itu. Ya, pastinya juga dalam melatih para atletik dan juga atlet yang non-difabel pasti kan berbeda ya Pak Winarno ya. Ini teknik dan strategi apa yang biasanya dilakukan oleh pelatih gitu untuk melatih teman-teman para atletik? Ya, untuk melatihnya yang jelas untuk pelatih harus ini ya, karena kita pelatih disabilitas itu kan melatih atlet penyandang disabilitas, jadi harus untuk variasi latihannya itu harus lebih banyak. Karena kan tidak semua variasi latihan itu bisa diterapkan seperti atlet yang non disabilitas. Jadi kita dengan tujuan yang sama untuk membangun prestasi atlet itu tentu harus selalu mengembangkan variasi latihan yang lebih banyak lagi. Yang tujuannya untuk supaya atlet itu meningkat, ada progres terus, sehingga nanti ketika kompetisi itu ketemu puncak prestasinya. Gitu. Ya, saya ke Bunda Ari nih. Bunda Ari, mungkin nilai dan semangat apa yang terus ditanamkan ke Mbak Vita nih? Mungkin saat latihan Mbak Vita ada sedikit kendor ataupun sedikit nggak semangat. Ini dukungan keluarga seperti apa yang diberikan oleh Bunda ke Mbak Vita? Anaknya udah semangat sendiri. Dia berarti nggak pernah nggak semangat ya, Bun ya? Oh iya, berarti anaknya semangat terus, nggak pernah nggak semangat ya. Dia Masya Allah ini semangatnya. Yang dikejar emas, harus emas. Oh gitu. Oh gitu ya. Harus target gitu. Iya, motivasinya motivasinya memang besar sekali ya. Tapi pernah nggak Bun, Mbak Vita ini mungkin kecewa gitu dengan hasil pertandingan gitu, pernah nggak? Bunda pernah dicurhatin mungkin sama Mbak Vita gitu? Enggak itu Mbak. Oh, berarti memang semuanya mulus-mulus. Kalau udah target ya udah. Oke, dia memang memperjuangkan gitu ya. Wow, ini memang semangatnya. Ini kenapa Mbak Vita bisa dapat semangat ini? Semangatnya dari mana Mbak Vita dapat semangat ini? Dari keluarga, orang tua. Dari itu keluarga, temen sama pelatih, ya bapak ibu guru. Temen pelatih sama sakitannya lah. Berarti semuanya menyemangati Mbak Vita ya. Semuanya menyemangati Mbak Vita untuk bisa terus berkembang nih, mengembangkan potensi Mbak Vita dalam cabang olahraga lari gitu ya. Lalu saya ke Pak Winarno lagi nih. Pak Winarno ini sejak kapan menjadi pelatih para atletik nih Pak Winarno? Alhamdulillah sejak 2016. Oh, sejak 2016. Ya, pada waktu itu persiapan event yang sama, Peparnas. Tapi waktu itu tuan rumahnya di Jawa Barat, di Peparnas di Jawa Barat waktu itu tuan rumahnya. Pak Wirano memang dari awal sudah khusus melatih atlet untuk para atletik atau memang dulunya pernah melatih atlet biasa ataupun non difabel gitu? Kalau saya Mbak, saya kan dulu waktu pelajar juga sebagai atlet, ya atlet atletik juga saya dulu. Terus ya saya melanjutkan setelah lulus sekolah, saya melanjutkan kuliah di olahraga, kuliah di jurusan olahraga. Terus saya mengembangkan ini bakat saya itu, ya kan, yang bakatnya di atletik. Ya saya karena saya udah pensiun jadi atlet, terus saya selanjutnya setelah lulus kuliah saya fokus jadi pelatih. Terus saya melatih di disabilitas dan saya melatih di para atletik gitu. Memang terus, dari awal sudah di para atletik ya, untuk melatih teman-teman para atletik gitu ya. Iya. Lalu motivasi apa sih dulu yang Pak Winarno miliki nih? Kenapa pilih melatih teman-teman difabel gitu Pak Winarno? Kenapa nggak melatih teman-teman yang non difabel aja? Apa semangat motivasi apa yang dimiliki Pak Winarno dulu? Iya, kalau saya melatih di disabilitas itu dari Mbak ya, dari hati. Gitu. Karena memang saya ingin mengembangkan olahraga disabilitas Mbak, sesuai dengan bakat dan kemampuan saya. Jadi saya punya bakat di para atlet, jadi saya mendedikasikan
saya itu melatih di cabur para atletik gitu. Karena dari hati Mbak saya tuh kalau saya kan melatih dari 2016 Mbak. Yeah. Melihat ini teman-teman atlet, anak didik, atlet itu bisa berprestasi itu saya bangga sama mereka dan saya senang. Ya, jadi dengan mereka berprestasi, harapannya masa depannya itu lebih baik, lebih cerah gitu. Masya Allah. Iya, memang dedikasi dari hati ya Pak Winarno ya. Memang dari awal sudah diniatkan untuk melatih teman-teman difabel untuk bisa terus mengembangkan potensi dirinya, bisa terus berprestasi, juga bisa ikut memeriahkan juga ajang lomba. Tidak hanya teman-teman mungkin yang non difabel, tapi teman-teman difabel juga dapat hak yang sama ya Pak Winarno ya, untuk ikut memeriahkan, juga ikut menggali potensi dirinya dalam berbagai cabang ataupun dalam berbagai ajang lomba gitu. Ini agenda terdekat Pak Winarno latihannya Mbak Vita ini mau ke event apa ini? Ke kompetisi apa ini kira-kira? Terdekat, agenda terdekat. Di tahun depan itu ada event Mbak tingkat provinsi. Event Kejurprop NPC Jawa Tengah. Jadi ya kalau info yang saya terima eventnya baru itu. Jadi ya event selanjutnya persiapannya ke event itu dulu. Berarti ini sudah mulai latihan ya Pak Win ya? Iya latihan. Kemarin juga latihan. Kemarin juga latihan. Iya. Hari ini libur berarti? Iya hari ini libur dulu. Hari ini libur dulu karena mau main ke MTA TV ya hari ini ya Mbak Vita ya. Jadi latihannya libur. Ini latihannya juga masih sama Senin sampai Jumat Pak Win? Atau beda waktu? Senin sampai Sabtu Mbak. Senin sampai Sabtu malahan ya. Sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu ya. Besok latihan. Bagaimana progres latihannya Pak Win saat ini untuk ke Jurupornas itu? Kalau saat ini kan karena kemarin baru selesai Peparnas kan Mbak. Jadi untuk ini kan masa transisi. Jadi masih latihan ringan dulu. Nah nanti transisi dulu 2 minggu baru nanti ditingkatkan lagi bertahap latihannya gitu. Jadi diturunkan dulu Mbak latihannya karena habis kompetisi dia kemarin apalagi jadwal perlombaannya padat Mbak, ikut 3 nomor. 3 nomor itu berapa jaraknya Pak Win? Nomor 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Oke, ya. Ini tentunya Mbak Vita juga mempersiapkan untuk lomba selanjutnya ya Mbak Vita ya. Kira-kira di tanggal berapa mungkin tahun depan ya Pak Win ya? Atau di tahun depan Di Mbak. tahun depan. Tanggalnya belum tahu? Belum tahu Mbak. Belum itu tahu, kan ya. Program dari NPC Jawa Tengah. Di tahun depan itu ada event Kejurprop NPC se-Jawa Tengah. Oke, semoga nanti bisa meraih medali, meraih harapan yang diimpikan ya Mbak Vita ya. Semoga bisa kembali meraih medali emas karena di Peparnas sudah 3 medali emas. Semoga nanti di kejuaraan selanjutnya bisa kembali meraih medali emas gitu. Ya, terakhir Mbak Vita, silahkan pesan-pesannya untuk teman-teman yang saat ini menyimak, untuk teman-teman yang juga sama seperti Mbak Vita, teman-teman difabel yang saat ini sedang mengembangkan potensi dirinya, mungkin pesannya silahkan. Untuk pesannya cuman yang ngikutin kemauannya sendiri. Cuman kalau yang lainnya biar Tuhan aja yang ngalahin gitu. Oke, terus semangat ya untuk mengikuti potensi dirinya dan yang lainnya biarkan Tuhan yang mengatur gitu ya. Bunda silahkan pesannya untuk orang tua ataupun juga wali yang juga sedang mendampingi anaknya nih untuk bisa terus mengembangkan potensi diri anaknya dan juga mendukung anaknya pastinya, silahkan. Membiarkan anak bereksplorasi sama kebahagiaannya sendiri. Jadi orang tua hanya melihat potensinya baru selalu mendukung. Melihat dan mendukung pastinya ya Bunda ya. Ya, untuk Pak Winarno silahkan juga pesannya nih untuk pemirsa agar selalu mendukung teman-teman disabilitas untuk bisa terus berprestasi dengan potensi dirinya masing-masing, silahkan. Kalau saya dari pelatih ya harapannya untuk pembinaan olahraga disabilitas itu lebih merata lagi.
Jadi memang sekarang itu sudah ada di beberapa provinsi itu sudah ada pembinaan olahraga disabilitas, tapi belum merata se-Indonesia gitu. Harapannya atlet-atlet disabilitas yang usia muda itu mendapat kesempatan yang sama. Jadi jika pembinaannya merata, nanti juga atlet-atlet seperti Vita ini akan bermunculan. Tentunya bakat-bakat muda itu akan bermunculan gitu. Jadi adanya pemanduan bakat, kemudian setelah pemanduan bakat itu harapannya tidak berhenti di situ aja, dilanjutkan dengan pembinaan. Jadi nanti atletnya itu terarah, sehingga ketika atletnya terarah, jadi nanti atletnya itu bisa fokus untuk mengembangkan diri dalam latihan, dan tentunya kalau masih pelajar ya sekolah gitu, dalam naungan, dalam wadah pembinaan, sehingga nanti ketika atletnya fokus dalam berlatih, jadi nanti bisa berprestasi seperti itu. Iya, semoga nanti bisa terwujud ya untuk bisa memeratakan pembinaan kepada teman-teman disabilitas untuk bisa terus menggali dan mengembangkan potensi dirinya masing-masing gitu. Ya, terima kasih Mbak Vita, terima kasih Bunda Ari, dan juga terima kasih Bapak Win sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di MTA TV hari ini, berbagi cerita tentang bagaimana Mbak Vita meraih medali emas di Peparnas 2024. Semoga Mbak Vita bisa terus berprestasi, semoga Ibu Ari sehat selalu, semoga Pak Win juga bisa terus diberikan semangat untuk menemani teman-teman disabilitas menggapai mimpinya. Iya, selamat sore semuanya. Ya, sore Mbak. Ya, pemirsa, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita dalam program Anugerah hari ini, terus saksikan program Anugerah setiap hari Jumat pukul 3 sore hanya di MTA TV channel terpilih. Akhirnya saya Amalia Tina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.